Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Jadi keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Ya, beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah. Ya. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Jadi kita dianjurkan memperbanyak apa? Tahlil, takbir, dan tahmid. Ya. Kemudian macam-macam amalan apa saja yang disyariatkan. Yang pertama jelas melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya. Dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Ya. Itu amalan yang pertama, haji dan umroh. Kemudian yang kedua adalah berpuasa selama hari-hari tersebut. Jadi nggak apa-apa kita berpuasa mulai tanggal berapa? 1 kemarin. Ya. Terutama pada hari Arafah. Puasa ini adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Itu kata Allah. Ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Bayangkan. Jadi puasa di jalan Allah itu ternyata menjauhkan seorang dari apa? Neraka selama 70 tahun. Insyaallah. 70 tahun perjalanan. Hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi bayangkan kalau seseorang dihukum di neraka setengah hari, berarti berapa tahun? 500 tahun kan ya? Setengah hari itu. Kalau 1 hari dihukum di neraka berarti 1000 tahun. Nah, untuk nebusnya itu ya dengan puasa itu salah satunya tadi. Yaitu perjalanan berapa? 70 tahun. Tinggal ngurangi lah. Ya. Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah, melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Masya Allah, besar sekali. Jadi oleh karena itu bulan Arafah, bulan Dzulhijjah ini kita berusaha maksimalkan amal kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, ini firman Allah. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ya, ini surat Al-Hajj ayat 28. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'aktsaru fihinna minan tahlil. Jadi maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, ya, takbir dan tahmid. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut
seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Ya, coba dipraktekkan ya kalau ada yang bisa enggak. Jadi keluar ke pasar 10 hari itu ya dengan mengumandangkan takbir ke pasar. Ya, pada waktu itu orang-orang pun mengikuti takbir. Nah, kalau sekarang kayak gitu ya apa? Waras leh. Nah, itu. Mungkin banyak ngasih uang untuk saatnya kayak gini nah. Ngaji ke Bantar Noah. Ngaji ke Bantar Noah ya. Ya padahal ini ada tuntunannya. Ya. Jadi takbirnya tidak hanya pada hari apa? Hari raya itu saja. Ya, jadi mulai tanggal 1 kemarin kita bisa mengumandangkan takbir. Ya antum dalam perjalanan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya seperti itu. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah sembahan yang hak disembah, yang hak selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Ya. Kemudian dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya. Ya, sebagaimana firman Allah, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ya. Yang tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada satu majelis dan mengucapkannya dengan satu suara. Ya, ada yang seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah yang bisa dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dianjurkan juga taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini yang keempat ya. Dalam hadis Rasulullah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu ya. Dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya ya. Jadi saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang kelima adalah banyak beramal soleh. Ya. Jadi beramal soleh apa saja, yaitu sholat, kemudian sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Ya, itu ya biasa amalan yang kita lakukan ditingkatkan. Ya, itu eman ini bulan ini 10 hari terakhir ini luar biasa. Ya, 10 hari awal ini luar biasa bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian yang keenam adalah keutamaan bulan Dzulhijjah yang awal itu disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak ya, yaitu pada setiap saat siang ataupun malam sampai sholat id ya. Dan juga disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah ya. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar dari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur dari hari raya kurban terus berlangsung hingga sholat asar pada hari tasyrik ya. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik ya. Dalam hadis diriwayatkan artinya berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaih ya. Kemudian yang 8, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban ya. Mulai tanggal berapa? Ya tanggal 1 kemarin.
Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disampaikan, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkorban. Jadi ketika sudah hari raya ya disembelih itu sudah tidak apa-apa. Ya. Hal ini mungkin untuk menyerupai orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya ya. Sebagaimana firman Allah ya, wala takhlifu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya, dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan ya. Nah, kemudian larangan ini juga menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya ya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkorban, misalnya suaminya berkorban, istrinya berkorban, nah itu tidak apa-apa, anaknya berkorban ya menahan diri dari mencukur itu tadi ya. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok, tidak apa-apa karena nggak sengaja ya. Jadi 10 hari terakhir tidak keramas sama sekali, waduh 10 hari awal itu tidak keramas sama sekali ya, lumayan baunya 3 hari aja nggak keramas, kerasa kok ya. Kemudian yang ke-9 adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya ya. Kemudian yang ke-10 ya, amalan yang bisa dilakukan yaitu hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi larangan. Ya, jadi memanfaatkan kesempatan. Eman ini setahun sekali kan ya. Seperti itu. Jadi khafirah rahmati Allah. Ya, semoga amalan ini bisa kita lakukan. Kurang berapa lama ini? Berapa hari sudah? Semingguan ya. Nah, kurang lebih ya. Jadi monggo kita bersama-sama beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini, dan insya Allah Allah akan meridhoi kita dengan amalan yang sesuai dengan syariatnya, dan insya Allah kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.